Di soal ini di soal keempat, yaitu soal kedua dari modul 9, diminta untuk membuat sebuah program untuk menyimpan data karyawan dengan ketentuan. Jadi pertama harus definisikan struct karyawan, lalu fungsi untuk menambahkan karyawan, fungsi untuk menampilkan daftar karyawan, fungsi untuk menghitung total gaji karyawan, dan fungsi untuk mencari karyawan berdasarkan ID dalam bahasa C. Jadi untuk perintah pertama sampai ketiga ini kurang lebih hampir sama dengan di soal ketiga yang sebelumnya. Dan untuk soal keempat ditambahkan fungsi untuk menghitung total gaji dan mencari berdasarkan ID. Untuk soal ini saya juga mau mencoba untuk interaktif, jadi melibatkan user untuk memilih menu apa yang dia inginkan. Jadi langkah pertama yang dilakukan, kita pasti include library yang dibutuhkan, yaitu include stdio.h untuk standar input output, lalu include std.h, lalu include string.h. Ini ketiga library yang akan kita gunakan. Lalu kita definisikan struct yang pertama, namanya karyawan. Isinya ada ID seperti integer, nama pakai char nama 100 karakter misalnya, lalu char jabatan misalnya 100 juga, lalu float gaji karena gaji bisa range-nya besar gitu ya, dan bisa juga tidak bulat, misalnya dua, ada misalnya kalau kena pajak ada koma-komanya begitu ya, karyawan. Oke, lalu fungsinya yang pertama, fungsi untuk menambahkan karyawan. Jadi menerima struct dulu, struct karyawan yang kita simpan dalam karyawan saja juga supaya namanya sama. Lalu jumlah karyawan, int ID, lalu char namanya, char jabatannya, lalu gajinya. Karena kan ini untuk menambahkan, jadi nanti dia akan mengcopy. Jadi untuk ID langsung saja karyawan jumlah karyawan punya ID, itu adalah ID yang dimasukkan. Lalu kita pakai strcpy untuk menyalin nilai yang string char array-nya, karyawan jumlah karyawan. Jadi nama dari nama dari karyawan kita isi dengan nama yang diinput. Lalu karena perintahnya hampir sama, kita copy saja untuk jabatan. Dan gaji karena dia float hampir sama dengan ini. Oke, lalu karena kita input maka jumlah karyawannya akan bertambah 1. Oke, sudah selesai untuk fungsi menambahkan karyawan. Sekarang menampilkan tampilkan karyawan, menerima struct juga, lalu jumlah karyawan. Jika dia kosong,
jumlah karyawannya tidak ada maksudnya ya. Jika jumlah karyawannya sama dengan 0 atau berarti kan tidak ada. Jadi kita keluarkan saja tulisan tidak ada karyawan yang dapat ditampilkan. Lalu jika tidak, maka dia akan menjalankan yang bawahnya. Nah, di sini saya mau dia dalam bentuk seperti tabel. Jadi nanti maksudnya mirip struktur tabel begitu. Jadi ID, lalu nanti nama karyawan, jabatan, gaji. Lalu di enter. Ini enter sih juga supaya aman. Lalu kita mulai looping dari indeks 0 sampai sebelum n, artinya sebanyak n. Lalu masukkan secara berturut-turut integer, juga string. Karena dia ada koma ini kita harus tulis koma juga ya. Ini untuk jabatan, lalu gaji float ya. Lalu enter. Karyawan indeks ke I punya ID, karyawan indeks ke I punya nama, karyawan indeks ke I punya jabatan, karyawan indeks ke I punya gaji. Lalu kalau sudah selesai, ini saja supaya rapi. Jadi nanti per satu ini dia batasi dengan garis ya, per satu indeks. Oke, berarti sudah untuk tampilkan karyawan. Sekarang hitung total gaji. Total gaji berarti menerima struct juga. Kita harus memasukkan struct-nya supaya dia bisa mengacu kepada datanya. Lalu jumlahnya. Nah, kita menyimpan total gajinya itu di dalam satu float, namanya total saja. Untuk sementara nilainya 0 dulu. Lalu dia akan bertambah seiring dengan gajinya. Jadi selama dari 0 sampai sebelum n 0 sampai sebelum ini, atau berarti sebanyak jumlah karyawannya dia akan berulang terus, maka total ditambahkan dengan gajinya. Maka total gaji semua karyawan adalah, langsung saja titik 2 sorry, ini harusnya sini ya. Oke, lalu supaya mempermanis ada garisnya. Total gaji sudah. Sekarang cari karyawan berdasar ID. Struct juga. Ya, harus cari karyawan berdasarkan ID. Ini yang terakhir ya. Dalam karyawan. Lalu
jumlah karyawan, lalu ID-nya yang mau dicari. Jadi kita akan mencari, jadi kan dikirimkan ID-nya lalu dicari dalam database karyawan mana ini. Jadi untuk dari indeks 0 sampai kurang dari jumlah karyawan, kalau ada, maka kalau ada artinya kalau dia karyawan ini maksudnya. Artinya kalau di indeks ini ID-nya itu sama dengan, jadi kan dia mengulang dari 0 sampai sebelum karyawan, berarti dari pertama sampai terakhir dicari yang mana yang ID-nya di database itu sama dengan ID yang dikasih masuk. Jadi kalau sama didapat, berarti keluarkan misalnya karyawan ditemukan. Langsung saja. Langsung masukkan detailnya. ID-nya berapa? Namanya siapa? Jabatannya apa? Gajinya berapa? Ini karyawan, tadi sudah ya, mending di copy saja. Oke. Lalu garis untuk mempermanis. Oke. Sekarang Twitter. Tapi kalau tidak ditemukan, maka misalnya sampai selesai tidak ditemukan, maka karyawan dengan ID ini tidak ditemukan. Berarti selesai loop ya. Ini belum selesai. Nah, ini selesai loop. Kalau sampai selesai loop tidak ditemukan, berarti keluarkan perintah karyawan dengan ID berapa yang dimasukkan tuh tidak ditemukan. Enter. ID. Oke. Sekarang semua fungsinya sudah kita jalankan di in main. Karena yang dieksekusi itu in main. Oke, seperti itu di soal ketiga kita karyawan. Ini kita pakai contoh nilai tetap saja. Misalnya 100. Lalu jumlah karyawannya 0 karena belum di input ceritanya, lalu pilihan. Nah, do while dulu ya. Do while pilihan tidak sama dengan 0. Oke, apa yang di do? Kita masuk ke menu. Printf ya. Misalnya 1 itu tambah karyawan. Oke. 2 itu misalnya tampilkan karyawan. 1
misalnya yang ketiga tadi apa ya, total gaji ya, berarti total gaji. Lalu yang keempat, cari karyawan berdasarkan ID misalnya. Lalu kita menerima pilihan dari pengguna, kan dia mau berapa. Oh, ini dulu ya. Opsi pilihan dulu supaya pengguna tahu apa yang diminta. Lalu scan F sebagai pilihan. Nah, sekarang kita jalankan switch cases. Jadi jika untuk pilihannya, jika pilihannya adalah 1, maka yang dijalankan adalah int n, dideklarasikan dulu ya. Lalu masukkan jumlah karyawan yang ingin ditambahkan. Lalu kita memasukkan jumlahnya. Lalu looping sampai n. Deklarasikan dulu ID, char nama misalnya 100, char jabatan misalnya juga 100 saja. Float gaji, lalu masukkan karyawan, masukkan ID-nya, lalu masukkan namanya. Oh, ini enggak ya, di sini ya. Nama. Untuk mencegah error tambah spasi. Lalu sekarang jabatan, karena hampir sama kita copy saja, ganti dengan jabatan. Lalu gaji, karena hampir sama kita copy juga, tapi ininya diganti dengan F. Oke, nah sekarang setelah kita menambahkan gaji, maksudnya semuanya sampai gaji, kita panggil fungsinya, fungsi tambah karyawan, dengan masukkan karyawan ini struct-nya ya, datanya, terus jumlah karyawan, ID, nama, jabatan, gaji. Oh ya, kenapa awalnya saya mendefinisikan ini 100 jadi tidak pakai malloc, karena kita mau coba untuk kasus yang tidak terlalu banyak saja, jadi ceritanya dibatasi jumlahnya.
Ini juga dibatasi ukuran namanya 100, jabatannya 100, karena harusnya ini sudah cukup untuk 100 karakter. Oke, selesai. Kita break. Sekarang masuk di case 2. Ini bisa dikasih kurung kurawal juga supaya lebih rapi. Case 2. Karena dia minta untuk tampilkan karyawan, berarti kita panggil fungsi saja langsung, tampilkan karyawan. Lalu apa yang dia butuhkan? Ya, karyawan dan jumlah karyawan. Lalu break. Ya, ini. Lalu case 3. Case 3 itu total gaji. Berarti karena total gaji ya. Ya, total gaji berarti menghitung total gaji karyawan, jumlah karyawan. Panggil fungsinya saja, panggil fungsi total gaji, masukkan datanya. Lalu break. Nah, sekarang adalah mencari karyawan berdasarkan ID. Case 4. Ini supaya karena dia agak panjang, kita kasih kurung saja. Oke, kita deklarasikan dulu int ID. Lalu kita menerima inputnya, tapi kita memberi instruksi dulu menggunakan printf. Jadi masukkan ID karyawan yang ingin dicari. Lalu di sini dia akan menerima input dari pengguna. Scanf D. Ini adalah ID-nya. Lalu panggil fungsinya, cari karyawan berdasarkan ID karyawan, lalu jumlah karyawan, lalu ID-nya, lalu break. Terakhir, kalau case-nya 0, case 0 berarti tadi kita belum masukkan kayaknya ya. Iya, belum ya. Kalau dia 0 berarti keluar dari program. Jadi kalau case-nya 0 berarti keluarkan perintah keluar dari program. Break. Secara default jika tidak termasuk dari semua case itu, maka tidak valid kan. Jadi pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Enter new line. Oke, kita coba jalankan. Oke. Sepertinya ada yang kita lupa di baris 13 katanya. Expected ada ini katanya. Oke. Baris 13. Jadi untuk bagian ini harusnya K-nya besar, lalu ini juga, dan di bagian tampilkan karyawan juga ini N itu harusnya jumlah karyawan maksudnya ya.
Lalu oh, ini juga sepertinya K-nya harus besar juga. Ini juga typo. Lalu bagian typo. Lalu ini harusnya bukan titik ya, titik koma. Coba lagi. Masih ada yang error. Ini kita coba analisis kesalahan sintaks. Hanya harusnya di dalam switch ya. Lalu ini biar nggak membingungkan, kita tab saja. Ini kan karyawan ya, harusnya huruf besar ya. Oke, ini juga berarti salah di sini. Ini juga jadi salah huruf kapital itu sangat berarti karena jadinya beda. Ini ya karyawan. Oh, 4363 63 63 64. Misalnya satu saja karyawannya. Misalnya Andi, manager, misalnya 5 juta. Tampilkan. Lalu total gaji. 5 juta. Lalu cari misalnya berdasarkan ID. Coba ID yang tidak valid ya, 2 misalnya. Tidak ditemukan. Coba 4 tapi ID 1 apakah ditemukan? Ditemukan. Sekarang keluar. Berarti seperti itu.